Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya selalu setiap saat kita semua, santri sama santri, ustadz dengan ustadz, ustadz dengan santri, santri dengan ustadz, sebisa-bisanya selalu saling mengoreksi, ya. Saling mengoreksi ini apa namanya? Saling mengoreksi ini apa namanya? Saling mentepak, ya. Saling mengingatkan, saling mengingatkan. Saling mengingatkan, ya. Saya selalu mengingatkan tentang iqamah, ya. Jadi kalau mau nyambung qad qamatis sholatu, ya, bukan qad qamatis sholati, atau diwakafkan qad qamatis sholah, nah, seperti itu. Yang kedua, setelah salam pada sholat subuh dan sholat maghrib, diusahakan tidak mengubah posisi duduk sebelum selesai bilangan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi duduknya tetap seperti apa? Seperti tahiyat akhir, ya. Duduknya seperti tahiyat akhir. Jangan diubah sampai selesai membaca itu 10 kali. Setelah maghrib dan setelah subuh maka diampuni dosanya mulai pagi sampai malam, mulai malam sampai pagi. Nah, itu, ya. Kita saselah, munaselah kalau sudah selesai membaca 10 kali itu. Diingat, ya. Iman kenjaran. Walaupun nanya. Jadi duduknya tetap pada posisi seperti apa? Tahiyat akhir. Bisa mengubah tempat duduk kalau sudah selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika itu 10 kali. Nah. Yang berikutnya, kalau sedang zikir, khusyuk, ya. Khusyuk ini saya baca itu apa saya baca? Misalnya subhanallah, 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 itu terus yang berikutnya, kalau berdoa seperti itu, angkat tangan, ya. Kalau berdoa angkat tangan. Artinya kalau misalnya sedang berdoa itu begini, kayak congkak sebagainya, itu kan kurang khusyuk. Jadi fokus ke doa, apa yang dibaca doa itu. Misalnya amin, amin ya Allah, moga-moga terima ya Allah, kan begitu, amin. Jadi jangan mainan tenang, jadi amin ya Allah, seperti itu, ya. Ini diingat ini. Sholat itu harus tertib, harus benar dan tertib. Tuh. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad.
wahai anakku, yang bawi laka maka pantas laka bagimu ayyakuna qauluka, hendaklah ada qauluka perkataanmu, yang bawi dan pantas qauluka perkataanmu, wa fi'luka dan perbuatanmu, muwafiqan lisyar'i sesuai dengan syarak, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Muwafiqan lisyar'i sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi kita abenta, ya, kita berbuat, kita alakoh, kita zikir, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tak oleh ngarang tibi, tak. Zikir tak oleh ngarang tibi. Apa zikir yang paling baik? Coba, apa zikir yang paling baik? Al-Quran, ya. Terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, sholawat. Itu saja sudah. Sudah cukup luar biasa itu. Al-Quran, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Itu sudah baik. Sudah luar biasa. Terus apa lagi? Sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu. Terutama kalau sholawat ini pada hari Jumat. Ya, paham ya? Ya. Harus, jadi apapun yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan, kaki, mata, telinga, tangan, ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan sunnah. Tidak boleh menyimpang. Supaya setiap gerak kita ini mendapatkan pahala. Kalau kita berkata atau berbuat tidak sesuai dengan Rasulullah, tidak dapat pahala. Sia-sia. Percuma, tak ada ganjaran. Nah, kita ini berkata atau bekerja atau berbuat itu bikin pahala atau tidak? Iya, bikin pahala. Bikin pahala. Supaya dapat pahala harus sesuai dengan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu. Ya. Idzil ilmu, karena ilmu, wal amalu dan perbuatan, bila tidak syar'i dalalun. Ilmu dan perbuatan bila tidak syar'i, tanpa mengikuti syarak, tanpa mengikuti ajaran Rasul dan ajaran Allah, tanpa mengikuti syariat, tanpa mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul, dolalun, sesat. Sesat ini bingung, posang. Tak tahu karena posang, dolalun sesat. Bisa dolalun ini tusah, tidak baik, salah. Itu artinya dolal. Ya. Jadi zikir, doa, itu semuanya harus mengambil yang dari apa? Mengambil yang dari sunnah. Itu. Tak boleh ngarang tibi dah. Soal ibadah ini tak boleh ngarang. Tak ada ibadah karangan, doa karangan tidak ada. Ini harus dipahami. Nah, mun doa karangan bisa sesat, tak oleh ganjaran, sia-sia. Nah, itu. Karelesoh, keajegan. Itu.
Ya. Wayam bawi lakah, dan pantas bagimu Allah tautarah, tidak tertipu, engkau tidak tertipu bisyadhi wa tammati, dengan gerak yang berlebih-lebihan, as-sufiyati, yang bersifat tasawuf. Nah, begini. Wayam bayi, dan pantaslah laka bagi panjenengan, bagi kamu Allah tautarah, hendaknya tidak tertipu bisyadhi wa tammati, dengan gerak otomatis, dengan gerak yang berlebihan, gerakan yang berlebihan, as-sufiyah, yang bersifat tasawuf. Begini, sampean tahu melihat orang kelompok tarekat itu ya? Tahu? Pernah melihat? Kelompok tarekat itu ada yang baik, kelompok tarekat ada yang baik, ada yang kira-kira ngarang tibi. Misalnya ya, bacaannya misalnya, takar atak kita Gusti Allah, misalnya seperti itu. Ini namanya berlebihan, al-ghulu, berlebihan. Atau sampai kan asar khusar, takar asar khusar begitu. Coba lihat di YouTube itu, kelompok tarekat sampai asar khusar sampai giling kan jana. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, ini namanya amalan tasawuf yang berlebihan. Nah, amalan tasawuf yang baik seperti apa? Nah, ini. Li'anna suluka hadhihi tariq yakunu bil mujahadah. Karena menempuh jalan ini, li'anna suluka hadhihi tariq, karena menempuh jalan ini, suluk menempuh hadhihi tariq ke jalan ini, yakunu bil mujahadati, adalah bil mujahadati, dengan bersungguh-sungguh. Ongkuan. Nah, ongkuan itu benar artinya. Benar artinya bukan dengan berlebihan seperti itu orang yang ongkuan itu. Waqat in syahawatin nafsi, dan memutus syahwat, keinginan yang berlebihan. Wa qatli hawaha, dan membunuh hawa nafsu, bisa riyadati, dengan pedang latihan. Nah, ini. Jadi tasawuf yang benar ya, ada tasawuf yang berlebihan, ada tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar itu tidak berlebihan. Memutus keinginan yang tidak baik. Misalnya, sampai sudah di kelampi 10 biki, lihat boleh. Sampean sudah punya rumah baik, boleh. Jadi mengurangi pangetero, ya, tidak banyak maunya. Monitoroten mau ini tidak akan pernah selesai. Kalau mau ini itu roten, tidak pernah selesai. Itu. Jadi keinginan-keinginan yang banyak itu dikurangi. Al-istighna 'anis syai'i, nah itu. Ada al-istighna 'anis syai'i la bihi. Jadi saya main orang soki ini beni orang sebanyak kebutuhan nah. Saya main soki ini orang sekoni kebutuhan nah. Mungkin korang morol berarti beni soki.
Seperti yang cukup itu yang tidak banyak kebutuhannya. Itu. Jadi tasawuf yang benar itu, yang dikatakan tasawuf ini membersihkan jiwa, ya, membersihkan diri. Yang dikatakan tasawuf membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Macam-macam. Tero barang saya tak gunah. Tero barang saya berlebihan. Itu senyamain tasawuf membersihkan diri. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Tak bercian ke orang, tak dendam ke orang, tak teronya kena orang, tak terlalu ganggu orang. Itu namanya tasawuf. Menyucikan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Dan berhias dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang tercela dibuang, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Itu namanya tasawuf. Bukan dengan jalan berlebihan. Seperti apa berlebihan tadi itu? Geraknya, kekerasan khusar, perkataannya, atak-getak misalnya. La bitamati wa turuhat. Itu. Jadi tasawuf itu la bitamati, bukan dengan berlebihan, wa turuhat, dan perkataan yang tidak berguna. Wa turuhat, dan perkataan yang tidak berguna. Itu. Wirid yang tidak ada, ada wirid yang tidak berguna, ada. Apa itu? Wirid yang bukan dari Nabi. Zikir yang bukan dari Nabi. Saya ingin menggarisbawahi, zikir wirid yang paling baik adalah apa? Al-Quran. Terus Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh apa? Sholawat. Ingat itu. Terus wa'lam, ketahuilah, annal lisanal mutlaqah, sesungguhnya mulut yang bebas, apentah karena tibi, apentah tidak terkendali, berbicara bebas, al-lisan mutlaqah, berbicara bebas, kiremi, kirewet, itu ya. Wal qalbal mutbiqah, dan hati yang tertutup. Hati yang tertutup ini, contohnya orang andi hati tertutup, cengkal. Muni peringatin tanda, selalu ke barat ke timur, selalu ke timur ke barat. Enggak ambi, coba ambi, sampean perhatikan ambi. Ambi muni tajak dari mah, nyorot kan ya. Muni sotok, nyorot ambi itu. Muni tina, Alexer begitu, asik kiri kanan. Jolon tadaan, itu ambi. Itu. Jadi siapa dapat ambi? Ya, manusia ini beberapa dan benembi. Tinggi sorot tak gelem, tinggi sotok tak gelem, tajak tak gelem, mon yocol ngeleleng. Ah itu. Itu tandanya hati yang tertutup, tidak mau diperingati. Tuh. Al-mamlu'a bil waflati, al-mamlu'a yang penuh, bil waflati dengan lupa, wasyahwat tidak syahwat, ini ya, anna lisanal mutlaqah, ini isimnya innah, lisanal mutlaqah isimnya innah. Alamatus syaqawati, nah ini khabarnya innah, adalah tandanya kecelakaan. Si menurut itu, jadi orang banyak colok, hatinya tertutup, tidak mau diperingati, noroten hawa nafsu, itu alamatah orang mau apa? Alamat orang itu celaka, naudzubillah, summa naudzubillah.
alamat orang itu akan celaka. Celaka ini tak bocor. Tak bocor sih yang celaka itu. Dagang rugi misalnya. Faiza lam taktulin nafs faiza lam taktulin nafsah, bila mana engkau tidak membunuh an-nafsa kepada nafsu, bisidqil mujahadati, dengan sidqin itu benar, al-mujahadah sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, fala yahya qalbuka, maka tidak akan hidup qalbuka, hatimu, bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya makrifat kepada Allah. Jadi menabi kita ini nurutin nafsu, ya, nurutin nafsu, ngelantor nafsu, nurutin nafsu. Nah, iki maka hati ini akan tetap tertutup. Hati ini akan tetap tertutup. Kita kapan saja cengkal, ibu engkau cengkal, di sekolahan cengkal, di pesantren cengkal, suruh ajar tak ajar, suruh masuk malas. Itu. Jadi tanda orang celaka, ya, tanda orang tidak akan beruntung, tanda orang tak pocur, itu hatinya apa? Hatinya tertutup, ya, hatinya tertutup, hatinya terkunci, terus banyak bentah, apalagi. Jadi tanda orang akan tak pocur, yang pertama apa? Banyak bentah, ya, hatinya tertutup. Yang ketiga, noroten nafsu. Setong. Jadi tanda orang itu tidak akan beruntung, tanda orang bekal palang, naudzubillah min dzalik, satu, punya bentah, tak guna. Yang kedua, hatinya tertutup, cengkal. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, noroten nafsu. Ingat itu, ya. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua. Sekali lagi. Ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.